Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 28, teksnya ayat 15 sampai 25, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 20. Lo yang berupa Samuel itu berkata kepada Saul bahwa Saul dan anak-anaknya akan diserahkan dalam tangan orang Filistin. Jadi Saul memanjang ke tanah sebab takut. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 25. Perempuan yang sanggup memanggil arwah menyajikan kepada Saul roti dan daging. Kesimpulannya, lo yang berupa Samuel itu berkata kepada Saul bahwa Tuhan telah meninggalkan Saul dan memberikan kerajaan ini kepada Daud. Lo itu berkata lagi, Saul dan anak-anaknya akan diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Saat itu Saul memanjang ke tanah sebab takut dan dihabiskan kekuatannya. Perempuan yang sanggup memanggil arwah menyajikan kepada Saul roti dan daging. Saul dikuatkan lagi melalui dia dan bangkit pergi pada malam itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah meninggalkan Saul dan memberikan kerajaan ini kepada Daud. Kedua, ia telah serahkan Israel bersama-sama dengan Saul ke dalam tangan orang Filistin. Ajaran tentang manusianya. Pertama, lo yang berupa Samuel berbicara kepada Saul bahwa Tuhan telah meninggalkan Saul, tetapi ia memberikan kerajaan Israel kepada Daud, dan pada besok Saul dan anak-anaknya akan diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Memang itu bukan manusia, lo, dan sebenarnya lo jahannya itu yang berupa Samuel. Tetapi dia berkata itu, kelihatannya itu nubuat, tapi sebenarnya semuanya tahu. Sebagian besar orangnya semua tahu tentang itu. Hanya tambahnya besok Saul dan anak-anaknya akan mati. Hanya itu saja. Kedua, Saul memanjang ke tanah sebab takut dan dihabiskan kekuatannya. Tetapi setelah makan makanan yang disajikan oleh perempuan yang sanggup memanggil arwah, bangkit dan pergi pada malam itu. Memang Saul memanjang ke tanah sebab takut dan dihabiskan kekuatan. Itu kenapanya? Itu hanya fokuskan tentang dunia, bukan tentang Tuhan. Sehingga dia begitu capek dan takut dan habis kekuatannya. Harus fokuskan hanya kepada Tuhan saja. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mencari orang yang sanggup memanggil arwah, petunjuk, juru mimpi, dan yang lain-lain untuk mencari jalan di luar Tuhan. Memang kita harus mencari jalan di dalam Tuhan. Kedua, jangan putus asa. Jangan menyerahkan pengharapan. Mencari kesempatan melalui bertobat dengan sungguh hatinya. Akhirnya PR praktek hari ini. Jangan mencari jalan yang keluar kesulitan di luar Tuhan kepada siapapun. Itu sekalipun mereka bisa nubuat atau bisa bermimpi, katanya begitu, itu nabi-nabi palsu atau hamba Tuhan yang palsu. Jangan mencari, jangan mengikuti mereka. Tetaplah memohon akan tunjukkan jalan kepada Tuhan dengan bertobat dan sesungguhnya. Pada waktu kita bertobat sesungguhnya dan hanya fokuskan tentang mendengar dan melihat firman dan suara Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang keluar dari kesulitan itu. Inilah janji Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.